Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudaraku yang terkasih, hidup benar di hadapan Tuhan adalah kunci untuk mengalami hidup yang diberkati. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan pasti memiliki hubungan yang karib, hubungan yang erat dengan Dia. Daud adalah sosok yang memberikan teladan dalam hal kekariban dengan Tuhan. Sejak muda sampai dia menjadi seorang raja atas Israel, Daud senantiasa bergaul karib dengan Tuhan. Ratusan bab atau pasal yang terdapat dalam kitab Mazmur adalah pengalaman kekariban Daud dengan Tuhan. Karena karib dengan Tuhan, maka Daud dapat melihat, Daud dapat merasakan sendiri bagaimana Tuhan memberkati orang benar dan memberkati pula anak cucu orang benar tersebut. Akhirnya keluarlah pernyataan dari mulut Daud, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudaraku, artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidupnya benar, bahkan langkah-langkahnya pun ditetapkannya. Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara, orang benar bukan hanya menerima dan mengalami kebaikan Tuhan bagi dirinya sendiri, tapi kebaikan Tuhan itu juga akan dialami oleh anak cucunya. Saudara, setiap orang yang percaya kepada Kristus beroleh status sebagai orang benar. Kita dibenarkan secara cuma-cuma oleh penebusan Kristus di Kalvari. Dengan kata lain, kita diberi status sebagai orang benar semata-mata karena iman kepada Yesus Kristus. Karena itu, Tuhan menghendaki supaya kita tidak hanya dibenarkan secara status kita, tapi kita harus benar-benar bertumbuh dalam kebenaran.
Dan ini memerlukan sebuah proses yang berlangsung seumur hidup kita. Jika kita sudah bertumbuh sampai kepada tingkat menjadi orang benar di dalam Tuhan, maka janji berkat Tuhan itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita, dan berkat itu juga sampai kepada anak cucu kita, saudara. Orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan hidupnya. Dan itu diwujudkan melalui ketaatan melakukan firman Tuhan dan tentunya menjauhi segala kejahatan. Mazmur 25 ayat 12 dan 13, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ingatlah saudara, kalau kita ingin mengalami berkat Tuhan sampai kepada anak cucu kita, maka berlakulah hidup benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Berkat orang benar sampai kepada anak cucu sangat ditentukan dengan hidup kami yang takut akan Tuhan atau tidak. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami mengambil komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan itu menjadi pintu kami mengalami penggenapan janji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau bukan hanya memberkati kami, tapi anak cucu kami juga diberkati ketika kami memilih untuk hidup melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu menteraikan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu.
Asra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Dan kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.